Pajak dan pembiayaan sejauh ini masih menjadi tulang punggung untuk berjalannya perekonomian Indonesia. Kalau masyarakat nggak membayar pajak, ya dari mana negara ini akan membangun? Bayar polisi, bayar tentara, semua kan pakai pajak. Kalau memang pemerintah menganjurkan untuk pajak ya penting, cuman pengelolaannya gimana kan kita rakyat kecil nggak tahu. Lo tuh udah wajib pajak atau belum? Oh udah dong. Udah. Bisa dicek STNK-nya nih. Ya kadang-kadang terlambat. Kan dari Gojek kita juga wajib pajak kan? Belum Kak. Aku belum, tapi KTP aku itu memang udah ada harus wajib pajak, bayar pajak. Penting sih. Penting banget. Penting lah. Ya sangat penting lah, karena kalau kita kalau masyarakat nggak membayar pajak, ya dari mana negara ini akan membangun? Bayar polisi, bayar tentara, semua kan pakai pajak. Secara ini penting sih ya, karena ya lu dengan bayar pajak lu ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Bayar pajak itu penting. Penting nggak pentingnya ya tergantung dari pengelolaan ya Pak. Kalau memang pemerintah menganjurkan untuk pajak ya Pak, penting, cuman pengelolaannya gimana kan kita rakyat kecil nggak tahu. Ya ke masyarakat juga nantinya. Tahu nggak sih sebenarnya pajak yang kita bayarin tuh nantinya kemana tuh gitu? Kemana ya? Ke negara. Pasti larinya ke negara lah. Kalau ditanya kemana, ya gue nggak tahu ya kemana ya. Ke negara ya, jadi habis itu kan nanti dari negara disimpan buat kita lagi. Ke pembangunan daerah. Nomor wajib pajak NPWP ya. Nomor pajak. Nomor P-nya nggak tahu sih, tapi berhubungan dengan wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak. NPWP. Aduh lupa. Oh kalau NPWP gue tahu nih, nomor pokok wajib pajak. Siapa aja sih orang yang wajib pajak? Semuanya lah. Cuma orang sih Kak wajib bayar pajak. Yang udah punya kendaraan, yang punya Rumah. Orang-orang yang wajib pajak itu ya seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan di atas 5 juta per bulan. Ya, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Pramudia Oktavinanda, dan hari ini kita akan membahas salah satu isu yang menurut saya paling penting ya. Karena ini kalau kata orang ya, ada dua hal yang tidak bisa dihindari di dunia ini yang sudah pasti, ya, mati dan pajak, ya kan? Dan kalau kita bicara pajak ini memang selalu ngeri-ngeri sedap, dalam artian kita tahu aturan pajak ini akan mengharuskan kita membayar duit. Ya belum tentu kita senang, ya kan? Siapa sih orang yang senang duitnya diambil gitu kan, kemudian dipakai untuk hal-hal tertentu, ya belum tentu kita mau. Tapi terlepas dari masalah kita suka atau tidak suka, yang namanya pajak itu memang sudah suatu keniscayaan, apalagi kalau kita bicara negara modern. Teorinya pajak itu adalah dia berfungsi untuk menyelesaikan collective action problem, ya, karena adanya free rider. Ini tadi lagi bahasa mendakik-dakik, tapi kalau kita mau bicara sederhana, segampang seperti ini. Bayangin kita tinggal di komplek perumahan, ya kan? Dan di komplek perumahan itu kebetulan jalannya rusak, jalan depan rumah kita tuh rusak gitu kan. Ada beberapa tetangga di situ kan, ada 4 rumah lah katakan. Tentu timbul pertanyaan kan, kalau misalnya nih orang-orang ini tetangga ini nggak saling kenal atau nggak saling deket. Misalnya saya nih, saya lihat nih, aduh jalannya rusak nih, saya mau benerin kan. Tapi kalau saya yang benerin, nanti orang lain menikmati dong, nggak bayar, ngeselin banget kan, nggak adil dong. Itu yang kita sebut dengan free rider problem ya. Jadi dia memanfaatkan orang lain yang mengerjakan, terus dia tinggal langsung memanfaatkan. Nah, ketika semua orang berpikir logis kan, dia nggak mau kan, semuanya free riding dar nih, semuanya memanfaatkan. Akhirnya nggak ada satupun yang mau mengerjakan perbaikan jalan tersebut, gitu kan. Dan ini kemudian jadi collective action problem. Karena semua orang berpikir logis, bahwa semua orang dia tahu kalau saya ngeluarin duit saya rugi sendiri, yang dapat keuntungan nikmatin orang-orang lain, ya kan. Dan itu menurut dia nggak fair, akhirnya semua sama-sama berpikir sama, jalan tuh nggak pernah diperbaikin, dan akhirnya semua sama-sama rugi. Nah, untuk bisa menyelesaikan yang tadi namanya free rider dan collective action problem tadi, itulah makanya digunakan satu sistem pengumpulan dana yang secara teori bisa digunakan untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Ya, kalau kita bicara dalam negara modern, pajak tadi itu digunakan untuk membangun infrastruktur publik, ya kan, mensupport program-program pemerintahan, penyaluran ke misalnya pendidikan, beasiswa, pengembangan teknologi baru gitu misalnya sebagai contoh. Dan basically memanfaatkan dana tersebut untuk hal-hal yang kalau misalnya diserahkan kepada individu-individu, kemungkinan besar individu-individu itu tidak akan pernah
mengerjakan hal tersebut. Misal sebagai contoh yang misalnya kita tahu internet misalnya kan, orang selalu berpikir internet itu adalah temuan yang tiba-tiba muncul secara individu. Ternyata internet itu awalnya adalah program pemerintah yang dulu disubsidi oleh pajak di Amerika, yang kemudian akhirnya berkembang sehingga sekarang bisa dipakai oleh banyak orang. Sehingga ya pajak itu juga seringkali disebut sebagai necessary evil gitu kan. Orang nggak suka, tapi ya I think this is the best choice atau best option yang kita miliki saat ini gitu ya, sebagai sistem yang sudah ada dan pakem dipakai di seluruh negara gitu kan. Kalau kita bicara sekarang siapa sih yang jadi subjek pajaknya gitu kan, ya tentunya subjek pajak itu ya ada individu, ada badan gitu kan, dan apa namanya ya setiap pribadi pada dasar harus membayar pajak, karena dari berbagai macam jenis pajak ya kan, kita tahu ada pajak penghasilan itu yang harus dibayar oleh setiap orang yang basically memiliki penghasilan. Kemudian ada pajak PPN itu, pajak pertambahan nilai, itu yang kalau misalnya kita beli barang atau lain kita lihat 10%, yang rencananya katanya bakal dinaikin jadi 11% gitu kan. Kemudian juga ada pajak barang mewah, ya ini kalau kamu beli barang mewah, ada PBB, ya, pajak untuk bumi bangunan, kalau tanah, kita punya tanah atau punya rumah, itu kita harus bayar pajaknya juga, ya kan. Dan kemudian juga ada materai, ya, sekarang harganya 10.000, yang kalau kita mau tangan dokumen, biasa kita minta materai. Nah tadi kembali lagi ke masalah subjek pajak. Salah satu permasalahannya sebenarnya di Indonesia itu adalah masih banyak orang yang bahkan belum punya NPWP. Dan ini sebenarnya nggak fair. Karena bagi kita yang sudah punya NPWP, bagi kita sudah bayar pajak, kita sebenarnya jadi mensubsidi orang-orang tadi tersebut. Intinya begini, rate pajak kita ya kan, rate pajak penghasilan itu kan progresif ya. Jadi makin tinggi penghasilan kita akan makin tinggi rate yang dibayar dari 5, 10, sampai 35%. Dan rate ini sebenarnya bisa turun kalau seandainya ada lebih banyak orang lagi yang punya NPWP, ada lebih banyak lagi orang yang terdaftar dan kemudian dia juga bayar pajaknya. Kenapa rate pajak kita tidak sekompetitif misalnya di Singapura misalnya sebagai contoh ya? Karena di rate orang yang actually punya NPWP dan bayar pajak itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan total seluruh penduduk Indonesia. Dan ini akan jadi masalah gitu. Karena kalau tadi kita orangnya misalnya dari 240 juta gitu, misalnya 150 juta gitu, sudah melakukan pembayaran pajak secara benar, akan lebih mudah dan akan kita sharing beneran. Sekarang pun, jadi kita bisa lihat pajak ini belum menyelesaikan free rider tadi. Karena masih ada orang-orang yang free riding dengan orang-orang yang kebetulan sudah memiliki NPWP dan lain sebagainya. Siapa yang biasa udah punya NPWP? Pekerja formal, industri atau perusahaan yang formal. Biasanya pasti sudah punya NPWP karena dia akan ada potongan PPh 21 ya, PPh atau karyawan kalau kita masih karyawan. Kalau entrepreneur ya atau udah punya perusahaan ya PPh-nya dia akan langsung dia ambil dari PPh badan atau perusahaannya itu sudah akan bayar pajak ke pemerintah. Kenapa pentingnya tentunya ya di Indonesia untuk lebih lebih memperhatikan dan lebih taat pada aturan pajak-pajak yang ada di Indonesia. Kalau misalnya belum punya NPWP, this is the right chance buat NPWP, karena entar lagi 31 Maret itu adalah batas akhir penyampaian SPT tahunan untuk setiap warga negara Indonesia ya kan, atau baik mau individu maupun badan. Dan ya itu tadi saat yang tepat buat mulai taat terhadap aturan pajak yang ada di Indonesia. Nah itu kira-kira yang bisa kita sampaikan malam ini. Thank you and see you next episode.